Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadli Rotun Nikmah, nomor NIM 20010051. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi, yaitu yang pertama mengenai makalah, yang kedua yaitu mengenai laporan, dan yang ketiga yaitu mengenai proposal. Yang pertama, kita akan membahas makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan, atau juga yang berkaitan dengan suatu tema seminar, diskusi, dan lainnya. Makalah juga biasanya disebut dengan paper atau kertas kerja, yakni jenis karya tulis yang memerlukan studi secara langsung. Selanjutnya kita akan membahas fungsi makalah. Fungsi makalah bisa dibedakan menjadi 3, antara lain yang pertama yaitu pemenuhan mata kuliah tertentu, yang kedua yaitu menginformasikan suatu temuan, yang ketiga yaitu menjelaskan suatu kebijakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis makalah. Jenis makalah dibedakan menjadi 2, antara lain yang pertama makalah biasa dan yang kedua adalah makalah posisi. Makalah biasa untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa mengenai suatu bahasan, sedangkan makalah posisi tidak hanya mendeskripsikan, tetapi dituntun mengemukakan kepemihakan mahasiswa terhadap suatu kajian. Yang terakhir mengenai makalah, kita akan membahas sistematika makalah. Sistematika makalah dibedakan menjadi 5, antara lain yang pertama, judul karangan, yang kedua, abstrak, yang ketiga, pendahuluan, yang keempat, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang kedua, kita akan membahas mengenai laporan. Laporan berarti segala sesuatu yang dilaporkan oleh pihak tertentu kepada pihak lain mengenai masalah, baik secara lisan maupun tulisan, baik dalam kurun waktu tertentu ataupun dalam waktu tertentu. Jenis-jenis laporan bisa dibedakan dari segi isi, dari segi waktu, dari segi cara menyampaikan, dari segi bentuk pelaksanaan, dan yang terakhir adalah segi tugas perkuliahan. Dari segi isi, terdiri dari laporan penelitian, keuangan, dan juga penghasilan. Dari segi waktu, terdiri dari laporan tahunan, laporan triwulan, dan semesteran. Dari segi cara penyampaian, terdiri dari lisan dan tulisan. Sedangkan dari segi bentuk pelaksanaan terdiri dari laporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Yang terakhir segi tugas perkuliahan terdiri dari laporan buku, laporan bab, dan juga lainnya. Yang terakhir dari sistematika laporan terdiri dari sesuai isi laporannya, yang kedua secara umum berisi yang terdiri dari identitas laporan, yang kedua ringkasan, yang ketiga yaitu daftar isi, yang keempat yaitu pendahuluan, yang kelima yaitu landasan teoritis, yang keenam yaitu metode pelaksanaan kegiatan, yang ketujuh yaitu kesimpulan dan saran, yang kedelapan yaitu daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu lampiran. Yang terakhir kita akan membahas mengenai proposal. Proposal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yaitu rencana yang dituangkan dalam rancangan kerja, tetapi kalau dalam akademis disebut usulan penelitian. Selanjutnya, isi-isi dari proposal meliputi yang pertama, judul, yang kedua adalah latar belakang, yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat adalah tujuan pustaka, yang kelima adalah landasan teori, yang keenam adalah hipotesis, yang ketujuh adalah metode penelitian, yang kedelapan adalah jadwal kegiatan,
dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ada pula kerangka usulan penelitian. Yang pertama terdiri dari judul, yang kedua terdiri dari latar belakang, yang ketiga terdiri dari tujuan penelitian, yang keempat terdiri dari tujuan pustaka, yang kelima terdiri dari landasan teori, yang keenam terdiri dari hipotesis kalau ada, yang ketujuh terdiri dari metode penelitian, yang kedelapan terdiri dari jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.